statement dari Pak Abdul Muiz tadi ya, dia bilang mereka merangkak dari bawah, memperjuangkan keadilan, tidak mendapat dukungan dari atasannya, berarti kepala dinas, dan mendapat diskriminasi dari penegak hukum. Itu statement yang clear dan jelas tuh. Nah, ketika dia mendapat rehab dari Presiden Prabowo, baru semua orang ngerubungin. Iya, Kejaksaan Tinggi, kemudian Kepala Dinas, BKD, pemerintah daerah Luwu baru berdatangan, kemudian meminta MA untuk melakukan peninjauan kembali segala macam. Kemarin kemana aja, gitu. Betul. Coba kalau nggak dapat rehab, ini kasus akan tetap tenggelam dan kita sebagai orang yang terdidik punya dosa besar terhadap mereka. Betul. Gitu. Jadi mengerikan sih kalau ini tidak terekspos ya. Dan ini jadi pelajaran penting buat para penegak hukum di daerah. Bahwa keadilan itu bukan soal benar dan salah gitu. Keadilan itu soal hati nurani. Orang ini bukan ngumpulin duit untuk dikorupsi. Toh 10 orang guru honorer yang dikasih uang dari iuran itu pun nggak masalah kok. Kecuali kalau dia melaporkan, ini ada iuran buat dari anak murid, cuma dikorupsi oleh bapak ini. Nggak ada laporan itu. Nggak ada laporan itu. Orang tua murid pun menyetujui. Dan sukarela. Sukarela memberikan, karena dia demi anak-anak kita nih, gitu. Ya kan, daripada ini guru juga kasihan. Ini LSM-nya mana sih? Jadi memang gini nih ya, teman-teman ya. Di sejumlah daerah, ada LSM-LSM, nggak jelas ini, oknum-oknum LSM ini, yang seringkali memeras guru memang. Dia takut-takutin kepala sekolah, dia tiba-tiba nelfon, tiba-tiba WA, kami akan bongkar dana bos sekolah Anda. Dan di LSM ini kalau tidak akan kami siarkan di berita. Besoknya karena kepala sekolahnya diem aja, nggak mau bayar, muncul tuh di portal abal-abal yang buatan LSM itu. Namanya misalkan nih meja www.mejanews.com nongol. SMA. Itu begitu modus operandinya ya. Udah tahu kita, ini Anda LSM jahat nih. Bahaya ini. Jadi di daerah tuh banyak, apalagi di tempat saya di Bekasi. Waduh, kepala sekolah tuh nggak bisa tidur, nggak tenang. Tiap hari dibombardir oleh LSM, wartawan abal-abal ini yang ngaku LSM, mengancam dengan liputan di media, dan dia punya media itu yang pemretnya bapaknya, yang wartawannya ibunya, istrinya, kemudian pokoknya sekeluarga itulah. Dia taruh nama aja dia taruh nama doang di situ. tuh. Jadi portal-portal yang bergerak kayak LSM ini yang tujuannya meres saja gitu. Jadi buat para guru, kepala sekolah, jangan takut. Nggak usah takut. Kalau ada media-media abal-abal, LSM abal-abal yang wartawan yang benar itu, media yang benar tidak pernah minta duit, tidak pernah memeras, tidak pernah menakut-nakuti. Itu yang penting. Begitu mereka udah minta duit, meras, malak, lapor ke Dewan Pers, lapor ke polisi sekalian. Mereka itu bukan wartawan, mereka itu kriminal. Kesal gua jadinya nih kalau begini. Karena banyak memang. Iya banyak memang. Banyak banget udah. Dan janganlah memeras dari orang kecil gitu loh. Iya kan? Ini kan guru gitu. Iya, meras sana tuh orang Israel no, peras guru, kasihan. Guru itu, Dri, gajinya cuma tiap bulan cuma itu doang. Betul. Dia nggak dapat pendapatan sampingan lain. Gitu. Kasihan saya lihatnya. Para penegak hukum juga begitu sama. Kejaksaan, ini kepala dinas. Pikirin nih, harusnya nih yang diincer nih, itu 10 bulan nggak digaji, kemana duitnya? Iya, betul. Nah itu harus ditelisik lebih lanjut. Ini Luwu Utara nih, mesti diusut nih. Mereka tuh bupati apa? Wali kota situ? Bupati kayaknya? Bupati. Bupati siapa tuh? Nah itu mesti kita usut di mana anggarannya untuk guru honorer. Kan ada kan harusnya kan? Dari Dinas Pendidikan. Ada. Mereka diterima di sekolah itu ya karena memang udah ada anggarannya. Kalau belum ada anggarannya belum bisa diterima gitu. Ketika tidak dipenuhi haknya, itu kan berarti ada yang ngambil haknya. Nah siapa tuh yang ngambil kan gitu, jadi pertanyaan. Jadi semoga kasus ini nggak sekedar sampai di sini nih, rehabilitasi, terus kemudian everybody happy nih, ya kan selesai gitu. Tapi nggak gitu, ini harus ada yang diselidiki. Saya yakin banyak kasus-kasus seperti ini di daerah-daerah yang kita nggak bisa pantau dan tidak terekspos. Tidak terekspos, banyak guru-guru honorer yang sebenarnya belum
digaji, tapi mereka bingung nggak bisa bersuara kan. Dari mana mereka dapat, bagaimana mereka ngomong. Ini untungnya ada video dari murid-murid mereka yang memanggil Pak Prabowo, Ayahanda Prabowo. Ini ada guru saya gitu, terus mereka sebar di media sosial, kemudian viral di mana-mana. Sampai akhirnya sampai ke Pak Prabowo. Sampai ke Pak Teddy. Sampai ke Pak Teddy, kemudian Pak Teddy langsung berkomunikasi dengan Pak Dasko dan lain-lain, sampai akhirnya langsung Pak Prabowo langsung pulang dari Australia, langsung tanda tangan, gitu, rehab. Dan hebat juga ya inisiatif murid-muridnya ya. Artinya mereka pun juga sebenarnya merasa sedih dengan nasib guru-gurunya, gitu, ya kan? Mereka juga merasa bahwa kenapa ya guru-guru saya diperlakukan tidak adil? Kenapa ya guru-guru saya kok udah susah, malah dibikin lebih susah lagi, gitu. Nah ini memang benar-benar mencoreng pendidikan kita sih, Mas Gaib. Dalam arti kalau kita pengen maju, bangsa yang maju itu adalah bangsa yang pendidikannya dulu nomor 1 gitu. Kadang-kadang kita nggak pernah mikirin hal tersebut gitu. Kita mikirin perut ke bawah masyarakat kita, tapi nggak pernah mikirin perut ke atas. Termasuk ini nih, isi otak, nutrisi pendidikan, ini di mana nih gitu. Ilmu yang baik gitu loh. Kalau mau seperti ini artinya negara kita akan susah sangat majunya. Akan sangat sulit kita untuk maju karena kualitas SDM bangsa kita juga kalah dengan negara-negara lain. Iya kan? Jadi ini para penegak hukum di Luwu atau dimanapun Anda berada, ini ada satu pepatah dari Kenya, bunyinya begini. Guru bukan hanya mengajar, tapi juga menginspirasi dan memotivasi. Jadi tugas guru-guru di daerah atau guru-guru dimanapun di sekolah, itu bukan cuma mengajar, Pak. Bukan cuma mengajar matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain, tapi dia memberi inspirasi dan motivasi. Apa yang dilakukan oleh Pak Rasnil dan juga Pak Abdul Muiz, itu bagian dari memberikan inspirasi kepada anak muridnya. Kalau ada orang kesulitan, kesusahan, bantu. Dia memberikan inspirasi juga kepada murid-muridnya, bahwa kebaikan itu bisa dilakukan di mana saja, dan dimulai dari orang terdekat. Dan apa yang dilakukan dua guru ini, itu udah benar yang dilakukan. Karena dia bukan cuma sekedar mengajar. Kalau cuma sekedar mengajar, datang, ngajar, itu guru les namanya. Tapi yang namanya guru, sekolah, itu kan madrasah. Madrasah itu bukan tempat sekedar mengajar. Itu tempat mendidik, membina, membangun moral, karakter. Betul. Kalau cuma mengajar, dia pintar, tapi nggak punya karakter dan nggak punya akhlak. Berat tugas guru. Makanya bantu dengan memberikan gaji yang besar. Makanya APBN kita mendedikasikan 20% itu untuk pendidikan. Tujuannya untuk gaji guru biar meningkat. Betul. Bukan cuma bikin fasilitas, tapi untuk gaji guru yang meningkat. Itu yang mesti digarisbawahi dan itu mesti dipahami oleh semua orang, termasuk penegak hukum gitu. Ya itu yang paling penting emang gitu. Ketika guru sejahtera, otomatis dia akan semangat untuk mengajar. Ketika dia semangat untuk mengajar, dia bisa mencurahkan semua isi hatinya gitu untuk siswa-siswanya, untuk murid-muridnya. Nah sekarang yang di Luwu kita lihat ya, bayangkan ya, misalnya dia tidak mendapatkan gaji ya, maksudnya makan aja dia susah, tapi dia masih mau mengajar, Mas Gaib. Artinya apa? Artinya kalau dia dikasih gaji lebih, dia akan melakukan hal yang lebih lagi dari sekarang. Bener. Ya kan? Kenapa kita concern dengan ini? Dan kita fokus dengan ini karena buat kami ini sesuatu yang menyedihkan gitu. Di negeri Indonesia dengan APBN yang cukup besar untuk guru, itu masih ada guru yang belum digaji dan masih ada guru yang dikriminalisasi gitu. Makanya ada pendapat dari siapa? Mantan Menteri Perdagangan kita, zaman Pak SBY, Gita Wirjawan, dia bilang gini, coba Indonesia menggaji guru harganya 20 juta sebulan. Daripada duit itu dibeliin laptop, mendingan kasih guru gaji 20 juta sebulan. Dia meyakini kalau gaji guru besar, guru itu nggak akan cari kemana-mana. Dia akan fokus mengajar, dia akan mendedikasikannya lebih gila dari apa yang udah dia kasih sekarang. Gitu. Jadi jangan nanggung-nanggung kalau mau mengubah peradaban itu, gaji gurunya sebesar yang kita mampu. Gitu. Jadi kalau udah digaji guru besar,
saya yakin mereka akan lebih dedikasi luar biasa. Dia nggak akan mikirin gimana besok makan, terus dia mau bikin apa. Dia udah fokus aja. Karena dia udah tenang dengan hidupnya, dia akan ngajar lebih luar biasa dari yang sekarang. Kita bisa coba tuh. Iya. Dan gaji yang besar gitu. Ancaman lagi Mas Gaib. Kalau misalnya, kalau kita lihat ya sekarang ya, dengan gaji guru yang seadanya nih, ya kan. Jangan-jangan anak-anak muda kita nggak ada yang mau jadi guru. Iya, akhirnya jadi krisis guru. Jadi pilihan terakhir. Iya. Udah nggak ada lagi yang pilihan. Dia ini udahlah, mendingan gue jadi guru aja gitu. Akhirnya bukan motivasi yang muncul. Iya. Dan bukan orang-orang yang berkualitas yang menjadi guru. Itu juga jadi PR. Karena orang-orang berkualitas mikirnya, saya punya kualitas. Ngapain gue jadi guru? Ngapain gue jadi guru kalau digaji cuma segitu? Iya kan? Iya. Bener. Jadi bang, mending jadi pengusaha lah gitu, atau enggak jadi apalah gitu, ya kan? Mending jadi karyawan, kerja di bank, duitnya banyak. Betul, itu dia gitu. Jadi akhirnya mending gue jadi penjaga Alfa sama gajinya. Nah, iya kan? Iya. Enak duduk, nggak usah mikirin murid, nggak usah ada ancaman dikriminalisasi kalau nggak murid nakal mesti dikasih tahu, terus muridnya ngelawan, dia bingung mesti gimana, dimarahin, bingung, dipukul, nanti dilaporin. Saya dari dulu pernah melakukan kesalahan ya. Saya numpain ember yang isinya air basah tuh kelas. Terus saya pel, guru masuk basah gitu. Siapa nih? Pada nggak mau ngomong kan, karena nggak mau ngadu gitu, pada sepakat. Kalau nggak ada yang mau berani bilang, semuanya diskors. Saya nggak enak dong, karena saya tunjuk sama 2 orang tuh. Kita tunjuk tangan, saya suruh maju. Saya disuruh maju, terus maju ke depan. Jadi sepanjang ngajar tuh kita suruh madep tembok, gitu. Suruh madep tembok, terus nggak boleh duduk, pokoknya dihukum lah. Dihukum. Terus ada pakai penggarisan gitu. Ini mana? Kamu kakinya? Gua dipukul. Ya udah. Terus saya lapor kagak. Itu bagian dari hukuman dan kita mah happy aja gitu. Besoknya gurunya ya biasa lagi aja gitu. Jadi bahwa kita salah, kenapa lagi jam belajar kita malah main air dan akhirnya tumpah gitu. Nah, tapi kalau zaman sekarang mungkin kalau itu kejadian sama orang lain, zaman sekarang, mungkin dia udah lapor karena merasa dilecehkan, tidak diajak ngomong, tidak diajak belajar, dipukul kakinya pakai penggarisan. Itu bagian dari kekerasan. Itu bagian dari kekerasan, divisum segala macem. Ya kalau kayak begitu ya repot. Makanya ada ilustrasi, ada guru lewat, muridnya berantem, dia didiemin aja. Dipisahin, sangkanya gue lagi yang dilaporin. Akhirnya dia diem, akhirnya dia lewat. Itu ilustrasi aja gitu. Kalau dulu mah kita dipukul, kita dicubit, itu hal yang biasa aja gitu. Dan orang tua kita juga bersikap, ya kami sudah menyerahkan anak ini ke sekolah, artinya tolong didik anak ini kan gitu ya Mas Gaib ya. Iya benar. Jadi ya udah silakan. Nah kalau kita lihat sekarang justru orang tua sama murid ini malah jadi saling berkonfrontasi gitu kelihatannya gitu kan. Padahal kan sebenarnya mereka ini partner untuk membangun anak ini ke depannya mau diapain nih gitu. Ada nggak minatnya, ada nggak bakatnya, ada nggak kelebihannya gitu. Partner, ngobrol, duduk bareng, sharing. Si A nih gimana nih gitu. Dia suka minatnya di sini, kira-kira gimana di rumah Bu, kan kayak gitu ya. Jadi harusnya memang guru dan orang tua itu partner untuk membangun anak dan mendidik anak untuk menjadi anak yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Sesuai dengan minat, bakatnya dan kemampuannya gitu. Kalau menurut saya sih harus ada jelas nih pemerintah, jangan ada kriminalisasi guru ketika dia sedang proses belajar mengajar. Ya, jadi orang tua tidak dengan cepat mudah lapor polisi dan polisi tidak dengan cepat mudah datang untuk melakukan penangkapan atau memproses. Jadi mesti ada MOU antara Kementerian Pendidikan dengan pihak kepolisian. Begitu ada laporan tentang guru yang urusannya masih di lingkungan sekolah, diselesaikan dengan cara kekeluargaan dulu. Kepala dinas pendidikan yang dipanggil, kepala sekolahnya diselesaikan di situ bareng-bareng komite sekolah. Gitu. Jadi tidak langsung diproses, tidak langsung viral. Kasihan gitu. Kalau bisa diselesaikan sama kayak kan media gitu juga. Begitu ada narasumber atau ada orang yang merasa dirugikan oleh media massa. Orang itu
tidak bisa lapor ke polisi. Iya. Nggak akan bisa. Karena di undang-undang pers juga jelas bahwa wartawan tidak bisa dikriminalisasi dan ada MOU antara Dewan Pers dengan polisi. Jadi begitu ada laporan tentang wartawan ke polisi dalam rangka tugas jurnalistik, ya diurus sama Dewan Pers. Kita dipanggil, kita disidang di Dewan Pers. Kemudian kalau kita salah, ya kita harus minta maaf dan membuat namanya hak jawab. Nah, itu bisa diberlakukan juga buat guru karena ini profesi yang mulia sama seperti jurnalis. Profesi yang mulia juga menyampaikan berita, guru juga gitu, memberikan kecerdasan buat anak murid dan masyarakat. Nah ini ya menarik tadi yang disampaikan Mas Gaib ya sebenarnya kalau kita bisa intisari sebenarnya ya guru ini profesi yang mulia, guru ini masa depan bangsa, guru ini harus bisa menjadi penopang gitu untuk sumber daya manusia Indonesia ke depannya akan seperti apa. Kalau misalnya tidak mensejahterakan guru, otomatis gitu ya, ini kita mendukung ya, kalau tidak mensejahterakan guru, otomatis tidak ada yang mau jadi guru di Indonesia. Tidak ada yang menjadi guru di Indonesia, kita krisis guru. Ketika kita krisis guru artinya SDM kita juga pasti akan bermasalah ke depannya. Tidak bisa bersaing di dunia internasional terutama, apalagi sekarang sudah semua sangat go global gitu ya. Semuanya sudah sangat mendunia gitu, semua informasi, arus, teknologi dan segala macamnya ya itu semua sudah global gitu. Dan kalau kita ketinggalan terus di urusan yang kayak gini, saya ingat dulu kita mengirim guru ke Malaysia, ya kan, agar guru-guru di Malaysia belajar dari guru-guru di Indonesia gitu ya. Bener-bener. Nah sekarang kebalikannya, gitu. Dan ini kan miris ya. Artinya kita harus menjaga marwah guru, memang benar-benar sebagai pengajar, tidak hanya seorang pengajar, tapi juga pembangun moral dan akhlak. Kalau perlu di kantor kejaksaan tinggi di daerah, di Polda, di beberapa tempat di sana, setiap pagi selain lagu Indonesia Raya di pagi hari, setelah lagu Terpujilah Engkau Wahai Bu Guru. Setel tuh tiap hari Jumat kayak apakah biar ingat lagi jasa-jasa guru. Supaya ketika mau memfollow up suatu kasus yang terkait dengan guru, yang urusan dengan murid, mereka bisa ingat. Dengan guru-guru mereka dulu. Dengan guru-guru mereka dulu gitu. Jadi jangan langsung diproses, ditangkap tanpa cuma melihat hitam dan putih, salah dan benar. Tanpa melihat apa kasusnya, apa konteksnya, apa backgroundnya dan lain-lain gitu. Iya, dan mudah-mudahan kasus ini bisa menjadi pelajaran ke depannya, tidak terjadi lagi untuk guru-guru yang lain. Dan yang tadi Mas Gaib bilang, ini harus segera diusut nih. Gitu ya kan, kemana gaji guru-guru honorer tersebut sehingga 2 orang guru yang kita sebut pahlawan sekarang itu akhirnya mendapatkan kriminalisasi. Demikian Sobat Sindo, dan kita ketemu lagi di The Comment besok. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.